Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kelas 11 TPSM 2. Kali ini kita akan pelajari tentang budidaya ikan konsumsi. Silakan perhatikan slide berikut ini. Yang pertama, proses produksi. Proses produksi itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pembenihan. Nah, usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Jadi di situ ada usaha untuk menciptakan atau membuat benih sendiri, itu yang melalui proses produksi pembenihan. Yang kedua itu pendadaran atau pendederan. Usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan, tetapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Jadi ukurannya lebih besar dari pembenihan. Kalau pembenihan itu ikan yang baru itu memijah, kemudian dideder itu dipisahkan, yang ukurannya lebih besar dari pembenihan. Yang ketiga itu pembesaran ikan. Nah, pembesaran ikan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Itu yang terakhir. Jadi harus ada pembenihan, pendederan, pembesaran. Itu biasanya ada di BBI namanya, BBI Badan pembenihan ikan, pokoknya BBI itu. Saya lupa namanya. Pokoknya di daerah-daerah Banyumas itu banyak BBI yang memproduksi pembenihan, pendederan, sama pembesaran di sana. Kalau daerah Brebes mungkin ada di Malahayu, mungkin ada di sana. Karena di sana banyak kolam ikan. Sekarang sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama manusia. Manusia adalah faktor daya yang berasal dari manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor penting. Karena sebagai perilaku utama yang melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusianya harus terpenuhi, karena itu sangat penting sekali. Yang kedua, money atau uang, modal. Seorang wirausahawan itu harus mempunyai modal. Selain juga sumber daya manusianya, yang kedua, money, uang. Itu sangat penting sekali untuk menunjang proses produksi ataupun untuk menggaji karyawan. Yang ketiga, material atau bahan. Material atau bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Itu bahan mentah dan bahan setengah jadi. Yang keempat, machine atau peralatan. Ya, peralatan yang dibutuhkan apa untuk membuat kolam ikan? Biasanya mungkin ya, jaring itu yang dibutuhkan. Bisa alat sedot atau pompa air untuk menguras kolam, atau akuarium untuk tadi pembenihan dan pendederan. Kipas itu sirkulasi udara. Itu biasanya alat-alatnya harus dipenuhi. Yang kelima, metode atau cara kerja. Seorang wirausahawan harus bisa mengetahui cara kerjanya seperti apa untuk menuju kesuksesan atau keberhasilan. Nah, tergantung bidangnya. Kalau misalkan untuk pembenihan ikan konsumsi, apa itu cara kerjanya?
Cara kerjanya itu bisa dilihat atau bisa melalui pengalaman, melalui teman, melalui orang-orang terdekat. Yang keenam, market atau pasar. Nah, kemana produk yang harus setelah kita menghasilkan produk atau panen, itu pasarnya kemana? Itu harus disiapkan. Jadi setelah kita panen tidak bingung mau dikeluarkan kemana, ke market. Yang terakhir, informasi. Informasi itu bisa melalui searching, bisa Google, bisa YouTube, bisa belajar dari informasi-informasi lain yang lebih akurat dan lebih lengkap untuk menambah wawasan kita supaya usaha kita lebih maju dan lebih berkembang. Bisa jadi informasi itu dari teman-teman samping kanan atau samping kiri yang sudah berhasil untuk usaha pembenihan ikan konsumsi. Jadi mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Mungkin materi yang selanjutnya bisa dilanjut nanti untuk lebih ke proses cara kerjanya. Itu aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.